Li'annahu ta'ala ghaniyun an khalqihi. Allah jadi menyuruh kita sembahyang kada hendak minta dipuji dituhanakan kada, karena Allah kada mahajatakan pujian makhluknya, sanjungan makhluknya. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhum ma'siyatuhum. La tadurruhu ma'siyatuhum. La tadurruhu ma'siyatuhum. Kadada mengambil keuntungan Allah dengan taatnya makhluk, dan kadada merugikan Allah ketika orang kadada nang maasinya lawan Allah. Wa innama awjabal a'mal alaihim, hanya saja Tuhan menyuruh yang baik-baik kepada mereka, lima yurja'u ilaihim, karena kebaikan yang dikembalikan hasilnya kepada mereka, min masalihihim, dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Untungnya tuh kita, kadanya Tuhan Bang mengambil manfaat. Wa huwa dukhulu jannatihi, maka kebaikan yang bakal dijulung Allah yaitu surga dan isi-isinya. La liyahsulalahu syarafun bidzalika, bukan karena mendapatkan lahu bagi Allah kemuliaan dengan menggawi nang wajib tadi kada. Wa hadza tasrihun bima ulima qablah, ini memperjelas apa yang sudah didapat kita ketahui sebelum ini, yaitu semalam napa Tuhan menyuruh kita ada waktunya wajib seini zuhur, asar, maghrib, isya. Nah Tuhan menyuruh itu apa hikmatnya? Dukhula jannati. Lianna hasilahu, karena hasil dari pembicaraan, annahu ta'ala, Allah ta'ala innama aujaba ala ibadihi ta'atahu, Allah jadi mewajibkan lawan hamba-hambanya ni beribadat. Liqillati nuhudihim ilaiha, satu, Tuhan itu tahu makhluk ini kurang serius, kurang berjuang untuk menggawi ibadat. Kalau disunatakan aja bisa ada dana menggawinya. Jak aja Tuhan lah, jakat sunat, sembahyang 5 waktu sunat, kada ada nang sembahyangnya, percaya aja. Nah gara-garanya karena kelacinuhudihim, mereka kurang berjuang dan kurang serius terhadap sebuah perintah. Kenapa jadi kurang serius? Inilah kita jujur, kekurangan kita orang awam, kita mementingkan diri kita, kada peduli orang. Kita mentingkan diri. Ketika Allah kita ajak ngomong, ya Allah kayakan ulun, ya Allah sugihakan ulun, ya Allah selamatkan ulun. Tapi ketika Allah ngomong kerjakan ini, kita kada pernah mikirkan apa yang diperintah Allah. Kita mengarasi apa kehendak kita. Ego. Itu kekurangan kita. Harusnya kita juga paling pada berpikir, mun meminta lawan Tuhan sugi, mun Tuhan menyuruh masih ya. Ini kada menyuruh sugihakan ulun, bila kada awas tampar pian. Nah diancam Tuhan pas Tuhan menyuruh sembahyang itu kan 4 rakaat tuh paling 10 menitnya kada nah akunnya. Fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab, lalu Tuhan paksa mereka dengan diwajibkan seperti dihirit dengan rantai. Ayo Tuhan lah kasih nyawa muda nyamanakan. Coba bayangkan nang kuitan-kuitan nang tuha-tuha hidupnya lah. Kita kurang Tuhan pasti nyuruh anak tuh selamat. Kada dapang nyuruh anak tuh kada selamat. Nah, jangan kesini nak lah, jangan ke ini nak lah. Kadang-kadang nang anak ini kan bebungulan ngarannya lah, ada paham. Nah, jangan bulik tengah malam nak lah, subuh buliknya. Orang tua. Kenapa orang tua begini? Bukan kepentingan orang tua, enggak. Ini sagen anak. Sagen anak. Cuma anak kada pernah paham. Anak hidup dengan kepentingan ini. Anak hidup dengan keramian ini. Akhirnya apa yang terjadi? Masa tua apa jerna anak? Bujur jer abah bahari. Tapi sudah tuh. Begitulah Allah dengan hambanya. Kada ada Tuhan tuh mencelakakan hambanya tuh kada ada. Cuma kita nang bungul. Karena mbak sudah mati hanyar bujur Tuhan tapi mati sudah. Itu bandingan. Itu perbandingan.
wasauquhum ilaiha bidzalika innama huwa li amrin yurja'u ilaihim. Tuhan jadi memaksa mereka untuk menggawi yang baik, itu sebenarnya kembali manfaatnya kepada mereka. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu karena dinyamanakan Tuhan masuk ke dalam surga. Masuk surga nyaman berkah. Kenapa jadi Tuhan turunkan bala buat orang beriman, orang yang dapat apa? Kebaikan, malah bala. Kenapa? Tuhan akan membersihkan supaya di akhirat masuk surga bi ghairi hisab. Bidalilil hadis wa huwa ajiba rabbuka. Ada hadis yang semalam sudah, yaitu Tuhan kadang-kadang menjohirkan kebingungan kepada makhluknya. Artinya makhluk harus bingung. Kenapa jadi disuruh nyaman gak ada hakun? Nah ini bingung. Harusnya bingung kita ini harus bingung. Kenapa disuruh nyaman gak ada hakun? Mbak disuruh sakit hakun. Hakun memilih rumah nang miring daripada rumah nang mewah, locoh juga. Faya ulul makna ila anna sauqahum ila ta'ati wa ijabu alaihim sauqun ilal jannah. Berarti hasilnya Tuhan memaksa kita berbuat ibadat itu sebenarnya Tuhan memaksa kita untuk masuk surga. Masuk surga dipaksa kan lucu. Jika masuk ke dalam api dipaksa itu kan wajar. Ini masuk surga dipaksa lucu. Ya Allah. Ini rumah mewah, penuh dengan perabot, penuh dengan segala-galanya. Ini rumahnya buruk, miring nggak pulang. Masuk ke situ dipaksa hendak kasih ini kan bungol. Lawan tambuk-tambuknya. Aturannya sebelum orang menyuruh itu rumah siapa? Rumah nyawa. Oh, ke situ langsung pindah. Aturannya ini kadang dipaksa. Nah jadi ujar guru, barang siapa yang suka menuntut ilmu kemudian suka beramal ibadah, maka orang itu sudah dimasukkan ke dalam kebun-kebun surga di dalam ini dunia. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hidup di dalam menuntut ilmu, karena memang ilmu adalah diperlukan. Hidup di dalam kebaikan karena wajar. Seandainya kebaikan kita kada berupah sekalipun, hidup dalam kebaikan itu tenang dan nyaman. Apalagi dalam kebaikan diupah surga. Wah surga namanya luar biasa.